Aku lempar surat cerai di hari Lebaran dan di depan keluarga besar. Lebaran yang seharusnya penuh salam hangat berubah menjadi panggung kebenaran. Di depan keluarga besar, Alia memutar bukti perselingkuhan suaminya, voice note, struk hotel, jadwal rahasia, dan rekaman check-in. Tak ada yang sanggup menyangkal, tak ada lagi topeng untuk disembunyikan. Hanya satu flash disk kecil, cukup untuk merobohkan semua kebohongan yang selama ini dijaga rapi. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk, dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan inilah kisah hari ini. Di suatu pagi yang lembut di Yogyakarta, sinar matahari merambati dinding-dinding candi dan genting rumah tua, menyisakan kilau yang mengingatkan pada hari ketika Alia dan Rangga mengikat janji. Mereka dulu berdiri di bawah naungan pohon sawo kecil di halaman sebuah pendopo. Para kerabat tertawa, gamelan menggulir pelan, dan doa-doa berhamburan seperti kelopak kenanga yang jatuh ke tanah. Waktu itu, Alia percaya kisahnya telah menemukan muara. Ia memandang Rangga seperti orang yang memandang arah pulang. Sebuah keyakinan bahwa perjalanan panjang telah layak. Narasi yang berdiri setapak di atas mereka. Melihat juga bibit-bibit rapuh yang selalu ada dalam setiap kebahagiaan. Sebagian tidak terlihat, sebagian sengaja diabaikan. Di tahun-tahun pertama, rumah tangga mereka berjalan seperti agenda yang rapi, jadwal kerja, liburan singkat ke pantai, kunjungan keluarga ke Magelang setiap lebaran, dan malam-malam dengan film yang tidak sempat diselesaikan karena mereka tertidur di sofa. Alia menata hidup dengan pola yang ia sukai, belanja mingguan, tanaman di jendela dapur, dan rak buku yang disusun berdasarkan warna. Rangga, yang muda antusias pada proyek-proyek kantor, membawa pulang cerita tentang klien, rekan, dan ambisi yang merayap pelan. Di mata orang, mereka pasangan yang tampak saling melengkapi. Di mata narasi, mereka juga manusia yang menyimpan kemungkinan. Setahun terakhir mulai berubah. Lembur datang lebih sering, baterai smartwatch Rangga menjadi perkara yang selalu ia jaga, dan dingin yang tidak kasat mata menyelinap di antara obrolan makan malam. Alia masih menyuguhkan sup hangat, masih mendengar, masih menunggu. Tapi ada gelisah yang menandai, ia bukan pengendali cuaca dalam rumah itu. Namun ia cukup peka untuk tahu bahwa angin telah mengikuti arah lain. Ia mencoba berbaik sangka, klien baru, target lebih tinggi, tanggung jawab yang tumbuh. Narasi tahu, kebaikan sangka sering menjadi jembatan yang kita dirikan agar tidak terperosok terlalu cepat ke jurang prasangka. Di dunia Alia yang teratur oleh catatan belanja dan spreadsheet kerja, perubahan-perubahan kecil itu awalnya coba ia fahami. Rangga bilang, proyek di Semarang sedang ngebut. Timnya kekurangan orang, klien mendesak, perjalanan dinas mendadak. Alia mengangguk, menyiapkan bekal, menata kemeja yang akan dibawa, mengirim emoji semangat sebelum tidur. Namun dari ketinggian narasi yang mengawasi mereka berdua, terlihat ada jarak yang perlahan meluap, seperti air yang tak terdengar saat menaik di bendungan lama. Jam lembur menjadi alasan yang terlalu rapi. Alarm smartwatch yang bergetar menjadi isyarat yang terlalu sering muncul di momen yang seharusnya tenang. Kecurigaan Alia tidak lahir dari foto kafe yang samar. Ia lahir dari sebuah kalimat setengah tercekat yang dibawa pulang Mita, sahabat yang mengenal Alia sebelum rambutnya beruban salai. Mita, yang sedang perjalanan dinas ke Solo, naik ke rooftop sebuah restoran untuk menanyakan nomor ruangan kolega. Di sana, ia melihat siluet yang tidak asing, Rangga. Duduk menghadap lampu kota, bersama seorang perempuan bergaun oranye yang meniup uap dari cangkirnya seperti orang yang sudah 2 musim tak lagi menahan dingin sendirian. Mita tidak mendekat. Ia berhenti di balik pagar tanaman, menatap sebentar, lalu turun dengan perasaan campur aduk. Narasi menyimpan nama perempuan itu terlebih dahulu, seakan membiarkan Alia menemukan sendiri jalur ke arah kebenaran. Saat kembali ke Yogyakarta, Mita mengunjungi Alia dengan alasan meminjam charger kamera. Di antara aroma teh melati dan suara motor lewat, ia menceritakan apa yang dilihatnya tanpa bumbu. Alia mendengarkan, jemarinya meremas sudut taplak. Ada detik ketika ia berharap Mita salah melihat.
atau perempuan bergaun oranye itu adalah rekan tim yang kebetulan mengenakan warna menyala. Tetapi pengetahuan yang berdiri di luar diri kedua perempuan itu. Pengetahuan yang dimiliki narasi, tahu. Nama perempuan itu Santi. Ia bekerja di sebuah agensi, gesit, ramah di permukaan, luwes menyesap udara pergaulan. Kebenaran jarang memilih kostum yang rumit. Seringkali ia hanya menerangi benda-benda biasa. Alia tidak meledak malam itu. Ia justru menajamkan mata dan hatinya. Seperti akuntan yang memeriksa selisih di kolom kanan. Ia menelusuri jejak digital. Notifikasi kalender yang rangkap di hari Jumat malam. Satu bertuliskan meeting vendor, satu lagi hanya berlambang hati kecil. Struk e-payment masuk di email atas nama kedai yang tidak pernah mereka kunjungi berdua. Unggahan Instagram dari akun bernama @santi.oranye. Caption yang tampak polos tapi menyimpan petunjuk, sebuah kabin mobil yang ia kenal betul dari pola jok dan gantungan aromaterapi berbentuk daun. Alia tidak berasumsi, ia merakit. Malam berikutnya, ketika rumah sudah sepi dan kota merapatkan lampunya, Rangga terlelap lebih cepat dari biasanya. Alia merasakan degupnya naik turun. Ia memandangi wajah yang dulu menjadi alasan tidak takut pada apapun. Ia mengingat saat-saat di mana Rangga sering memasukkan kode PIN ponselnya di samping Alia tanpa sungkan. Dengan perhitungan yang dingin, Alia mencoba memasukkan 4 digit tanggal pernikahan mereka, kode yang Rangga lupa ganti. Di folder yang dibangun tanpa ia kehendaki, Alia menemukan suara yang belum pernah ia dengar secara utuh, voice note manja yang menyebut "Mas, kapan kita?" dengan nada bercanda. A ticket staycation di sebuah serviced residence dengan kolom catatan special request, high floor, serta foto mereka berdua di lobi coworking Semarang. Udara dingin dari AC besar ilusi kabut tipis di pinggir bingkai. Keseluruhan temuan itu tidak memberi ruang baginya untuk menunda. Keesokan harinya, Alia mengajak Mita sarapan di warung gudeg dekat kampus. Di antara sendok yang bertemu piring, mereka menyusun rencana. Bukan untuk berkelahi, melainkan untuk menyaksikan kebenaran dari jauh agar bisa selesai tanpa pertanyaan tersisa. Mereka tidak mengintai apartemen. Mereka memilih pintu masuk hotel butik di sebuah jalan yang dipayungi pohon terembesi. Alia duduk di dalam mobil. Mita menyamar sebagai tamu yang menunggu ojek online. Kamera ponsel siap, bukan untuk diunggah, melainkan untuk menjadi bagian dari lembar yang berkata "lihat ini" dan berhenti berkilah. Sore itu, mereka menyaksikan Rangga memarkir mobil, menoleh ke kiri kanan, lalu berjalan bersama Santi ke meja resepsionis. Mita merekam dengan tangan yang tenang. Alia menatap tanpa berkedip, seperti orang yang tidak mau kehilangan satu pun detail dari mimpi yang mempertontonkan kebohongan. Ia tidak menangis. Ia memelihara napas, memelihara kewarasan seperti orang memegang mangkuk sup panas agar tidak tumpah. Narasi yang mengerti mengiringi mereka kembali pulang dengan hati-hati. Sekembalinya ke rumah, Alia menyalakan komputer. Ia merapikan semua bukti, voice note, etiket, foto lobi, tangkapan layar Instagram, struk e-payment, catatan kalender. Ia menyusunnya dalam urutan waktu, memberi label, menuliskan keterangan, memastikan tidak ada yang kabur. Lalu ia mencetaknya, menjilidnya seperti laporan kerja yang sudah menyelesaikan audit tahunan. Ia juga menyalin seluruh file ke dalam sebuah flash drive kecil berwarna merah. Ketika ia menatap jilid itu, ia tidak melihat balas dendam. Ia melihat kejelasan, sebuah lampu senter yang akhirnya ditujukan ke sudut paling gelap. Lebaran tiba dengan sunyi yang lain. Di rumah tua keluarga Rangga di Magelang, tikar pandan digelar, kue-kue nastar dan kastengel tersusun, dan salam-salam ID beredar seperti arus yang menghangatkan. Alia datang dengan kebaya sederhana dan selendang bermotif lurik. Ia mencium tangan mertua, ia memeluk ipar-ipar. Dari sudut pandang keluarga, yang tidak tahu apa-apa, semua tampak normal, menantu yang sopan, suami yang berdiri di sampingnya. Hanya saja, dari sudut pandang narasi, terlihat ada bayangan samar di bawah mata Alia dan ketidaknyamanan kecil di gerak Rangga ketika smartwatch-nya bergetar pelan. Sesudah salat ID dan halal bihalal, ketika semua berkumpul di ruang tamu yang temboknya dihiasi foto-foto hitam putih, Alia berdiri. Ia membawa sebuah map berwarna coklat dan sebuah flash drive. Ia meminta izin pada Ibu Ratmi, ibu mertua yang selama ini lembut namun tegas,
untuk memutar sesuatu di televisi. Saya ingin bicara dengan keluarga. Mohon waktunya sebentar, ucapnya. Suaranya tidak bergetar. Ia sudah melewati malam-malam yang cukup untuk mematangkan keputusan ini. Televisi menyala. Alia memasukkan flash drive ke port yang menunggu di panel samping. Layar menampilkan urutan bukti, tangkapan layar kalender rangkap dengan ikon hati, struke payment yang mengalir pada tanggal-tanggal lembur, unggahan Instagram Santi dengan kabin mobil beraroma daun, foto lobi coworking Semarang, rekaman video check-in di hotel butik, suara resepsionis mengucap selamat datang, dan akhirnya voice note manja yang menyebut nama Rangga dengan lembut yang bukan milik istri. Ruangan yang semula riuh oleh obrolan dan tawa pelan berubah hening. Hening yang bukan kosong, tetapi penuh, seperti balon udara yang menahan udara terlalu banyak. Rangga, yang duduk di kursi rotan, mendadak berdiri. Ia gagap, menoleh ke kanan dan kiri, seolah sedang mencari penjelasan yang bisa menahan runtuhnya langit-langit. Alia, ini tidak seperti yang kamu pikir, katanya, tetapi kalimatnya bertabrakan dengan logika bukti yang bergerak di layar. Ia mencoba meraih remote, tetapi ayahnya, Pak Suyitno, menahan tangannya. Wajah sang ayah memerah, urat di pelipisnya tegang. Duduk, perintahnya pendek. Di sudut lain, Ibu Ratmi menutup mulutnya dengan telapak tangan. Takut suara kecilnya pecah menjadi serpihan yang melukai semua orang. Alia tidak menoleh pada Rangga. Ia memandang layar dan membiarkan semua orang menyaksikan hingga akhir. Ketika video berhenti, ia menutup mapnya, menyerahkan berkas gugatan cerai kepada Ibu Ratmi. Bu, saya mohon maaf menyampaikan ini di hari raya, tapi saya percaya kebenaran berhak mendapat ruang. Saya tidak kuat hidup dengan kebohongan. Kalimatnya sederhana, namun di baliknya, narasi tahu, ada malam-malam yang diterangi lampu meja dan air mata yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Keluarga terdiam. Anak-anak kecil yang tadi berlarian kini menempel pada pangkuan ibu masing-masing, merasakan perubahan suhu yang tidak mereka mengerti. Pak Suyitno akhirnya bersuara, "Rangga," katanya pelan namun gemetar. "Kau mempermalukan keluarga ini." Ia tidak menampar. Ia tidak membentak. Kalimat itu justru terasa berat karena tidak ada satupun kata kasar. Ia menoleh pada Alia, "Nak, kamu boleh pulang ke orang tuamu. Kami akan menanggung semua proses yang perlu. Maafkan kami." Sore itu juga, Santi menghilang dari peredaran. Akunnya dikunci, unggahannya sunyi, nomor teleponnya tidak lagi aktif. Di kantor, kabar tentang video check-in menyebar seperti serbuk di udara. Atasan Rangga membuka sidang etik, bukan hanya karena perilaku personalnya, tetapi karena potensi konflik kepentingan dan perjalanan dinas yang berubah menjadi dalih. Beberapa rekan yang dulu menepuk bahu Rangga kini berjalan menghindar di koridor. Orang-orang selalu mencari arah angin, dan angin kali ini berembus dari ruang yang tidak berpihak padanya. Alia pulang ke rumah orang tuanya di Salatiga sore itu juga. Di mobil, ia menatap pepohonan yang berganti-ganti seperti frame film yang tidak henti. Ketika sampai, ia memasuki rumah yang selalu menyediakan bau kayu dan kuah sop. Ia memeluk ibunya lama sekali. Lalu, di kamar lamanya yang dindingnya masih ditempeli poster peta dunia, ia menangis. Bukan tangis yang meraung, melainkan tangis yang keluar sesedikit-sedikit, seperti hujan gerimis yang jatuh dari langit yang telah kehabisan awan. Setelah itu, ia tidur, bangun dengan mata agak bengkak, dan merasakan keheningan mengisi ruangan seperti air yang kembali ke wadah. Di pagi pertama sebagai istri yang memutuskan pergi, Alia berjalan ke warung langganan yang menjual bubur ayam di pojok alun-alun. Langit Salatiga biru, awan-awan bergerak pelan. Pemilik warung menyapa, tidak tahu apa-apa, menawarkan kerupuk tambahan. Alia tersenyum dan menerima. Ia duduk, mengamati lalu lalang orang bersepeda dan anak-anak berseragam putih. Rasanya seperti menonton kota yang lama ia kenal, tapi hari itu terlihat lebih jernih. Di meja, ia membuka buku catatan, menulis daftar hal kecil, mengurus dokumen, memperbarui alamat email, memeriksa tabungan, mencetak portofolio kerja. Di hari-hari berikutnya, Alia mengambil pekerjaan lepas yang dulu ia tunda karena menikah. Ia menulis laporan untuk sebuah lembaga, mengolah data UMKM, menjadi konsultan kecil-kecilan bagi komunitas pengrajin. Portofolionya yang tersusun rapi, tabel-tabel, ringkasan eksekutif, analisis risiko,
mendadak berguna seperti payung yang diingat seseorang pada awal musim hujan. Ia datang ke pertemuan dengan kemeja sederhana, rambut diikat, mata yang sedikit bengkak jika diperhatikan cermat. Namun, bahkan bengkak pun bisa menjadi bagian dari wajah yang berani menatap ke depan. Mita setia menemani. Sesekali mereka berjalan di tepi lapangan Pancasila, memesan es dawet, membicarakan hal-hal yang bukan tentang luka. Mita tahu batas antara mendengarkan dan menyeret Alia kembali ke lubang lama. Ia bercerita tentang kucing tetangga yang suka menjemur diri di tudung motor, tentang ibu kos yang belajar aplikasi video call, tentang mimpinya berenang di tengah ladang padi. Di sisi lain, narasi tahu, Alia menghargai cara dunia tetap bergerak. Tidak semua percakapan harus menjadi pengadilan terhadap seorang yang telah salah. Sementara itu, di Yogyakarta, Rangga menjalani hari-hari yang ramai suara tetapi sepi dukungan. Sidang etik membongkar catatan perjalanan dinas, tanggal lembur yang cocok dengan struk e-payment, kwitansi hotel yang tak sesuai termin, notilen rapat yang entah bagaimana tidak pernah memasukkan kehadirannya di jam-jam malam. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang mengalami tekanan kerja dan butuh tempat menenangkan pikiran, bahwa kedekatannya dengan Santi adalah kesalahan sesaat. Tetapi bukti jarang mengerti kalimat yang ingin menghapus garis waktu. Orang-orang yang dulu mengidolakan kompetensinya kini melihatnya sebagai peringatan. Santi, yang sempat menghilang, kembali sebagai kabar samar. Ada yang melihatnya bekerja di kota lain. Ada yang mendengar ia menulis blog anonim tentang cinta yang tidak sempat diberi ruang. Narasi tidak mengambil alih kisahnya hari itu. Karena kisah ini bukan tentang Santi. Ini tentang seseorang yang ditinggalkan dan memilih untuk meninggalkan balik dengan kepala tegak. Alia pelan-pelan mengembalikan ritme yang ia sukai. Ia belajar membuat sarapan sendiri tanpa menakar untuk 2 piring. Ia menyalakan radio pagi yang memutar berita kota. Ia menata ulang meja kerja, menyortir file, membuang kertas-kertas yang tidak perlu. Di sela itu, ia menulis pada dirinya sendiri, pengkhianatan berhak berujung konsekuensi. Aku berhak pada bab yang lebih jujur. Kalimat itu ia tempel di dinding, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diingat ketika hari terasa seperti ingin jatuh lagi. Sebulan setelah Lebaran, proses hukum berjalan. Ia didampingi pengacara yang berbahasa pelan dan jelas. Di pengadilan, Alia tidak berteriak. Ia menjawab pertanyaan dengan tegas. Ia menyerahkan bukti-bukti yang sudah rapi. Hakim, yang terbiasa melihat orang menumpahkan drama, menatap Alia seperti seseorang yang sedang membaca buku dengan tanda baca lengkap. Dalam narasi yang lebih tinggi, bisa terlihat bahwa sikap Alia yang tenang membuat orang lebih mudah bersikap adil. Tidak ada caci, tidak ada permintaan bintang jatuh. Hanya fakta dan keputusan. Di satu sore setelah sidang, Alia duduk di bangku taman. Angin menggerakkan daun flamboyan, menaburkan bunga merah kecil ke pangkuannya. Mita duduk di sebelah, mengunyah permen karet. Kamu kuat, kata Mita. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikir. Alia tersenyum tipis. Aku tidak merasa kuat. Aku hanya tidak mau berhenti. Mita menatap langit. Itu nama lain dari kuat. Kabar tentang sidang etik di kantor Rangga akhirnya sampai ke lebih banyak telinga. Beberapa proyek yang ia pegang berpindah tangan. Ada pesan permintaan maaf yang ia kirimkan pada Alia. Panjang, penuh alasan, diselingi kalimat andai waktu bisa diulang. Alia membacanya. Ia tidak membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena tidak semua surat butuh jawaban selain keputusan yang sudah diambil. Ia menutup ponsel, mematikan notifikasi yang masih tersisa, menata hari berikutnya. Malammu Alia tidak lagi dipenuhi suara voice note yang bukan untuknya. Ia memutar podcast ringan tentang memasak dan ekonomi rumah tangga. Ia menuliskan resep telur dadar yang renyah di pinggir, mencatat bagaimana minyak harus cukup panas. Hal-hal kecil, seperti suara spatula bertemu wajan, memberi rasa hidup yang lain. Di pagi, ia berlari kecil mengelilingi lingkungan, menyapa tetangga, mengumpulkan nafas. Ketika lelah datang seperti kucing liar, ia membiarkan kucing itu duduk sebentar di pangkuan lalu mengusirnya dengan lembut. Pada suatu hari, Alia menerima tawaran proyek dari lembaga yang mengagumi kerapian portofolionya. Proyek itu akan membawanya ke beberapa kota, termasuk Semarang. Ia ragu sekejap, Semarang adalah kota dengan mural peta di lobi coworking, tetapi lalu ia tertawa.
Kota tidak bersalah. Jalan-jalan tidak punya ingatan selain yang dibawa orang. Ia menerima tawaran itu, merencanakan perjalanan, menulis daftar kebutuhan, menyiapkan sepatu yang nyaman. Di kereta, ia duduk menghadap jendela. Rel berganti-ganti ritme, seperti kalimat yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut. Ketika proyek berakhir, Alia kembali ke Salatiga dengan perasaan ringan. Ia membeli oleh-oleh kecil untuk ibunya, sebotol sirup rosel yang warnanya indah di kaca. Di rumah, mereka makan malam sambil bercerita tentang harga cabai yang naik turun seperti grafik saham. Ayahnya, yang jarang bicara panjang, berkata, "Bapak bangga sama kamu." Alia menunduk, menyuapkan sayur. Tidak ingin air matanya kembali. Tetapi narasi tahu, air mata itu kini tidak lagi soal kehilangan. Ia tentang syukur yang menemukan tempat. Waktu berjalan, seperti biasa ia berjalan. Gugatan cerai dikabulkan. Nama Alia kembali berdiri sendiri di KTP. Orang-orang yang dulu mengirim pesan kamu yakin, kini mengirim pesan kamu terlihat bahagia. Alia tidak ingin membantah, tetapi juga tidak ingin memamerkan. Kebahagiaan, baginya, adalah meja kerja yang rapi. Pekerjaan yang selesai tepat waktu, sarapan yang membuat perut nyaman, dan tidur yang tidak lagi membuatnya menahan napas karena bunyi getar dari smartwatch yang bukan miliknya. Di sisi lain cerita, Rangga mencoba memulai ulang. Ia pindah kos, menjual mobil, menghapus jejak di media sosial untuk sementara. Ia datang ke rumah tua di Magelang lebih jarang karena tiap dinding seperti menyimpan gema hari lebaran di mana kebenaran diputar seperti film dokumenter. Ia menawarkan permintaan maaf pada orang tuanya, dan pada suatu siang, Ibu Ratmi memeluknya. "Anak tetap anak," katanya. "Tapi ingat, kesalahan tetap kesalahan." Kalimat itu sederhana, tetapi gemanya memanjang di kepala Rangga seperti lorong yang harus dilalui. Suatu sore, tanpa direncanakan, Alia dan Rangga bertemu di lobi sebuah gedung perkantoran di Yogyakarta. Alia hendak menyerahkan draft laporan, Rangga datang untuk bertemu klien yang berbeda. Mereka berhenti, saling mengangguk, seperti dua orang yang pernah berbagi peta namun kini menempuh jalan masing-masing. "Kau baik-baik?" tanya Rangga. "Aku baik," jawab Alia, dan narasi, yang melihat lebih luas, tahu kalimat itu bukan topeng. Itu pernyataan sesederhana udara. Saat Alia keluar dari gedung, langit berubah keemasan. Ia berjalan pelan, mampir ke toko roti kecil, membeli roti pandan yang aromanya seperti masa kecil. Di luar, seorang anak menertawakan balon yang lepas dan mengudara, mengejar sampai ujung trotoar, lalu berhenti ketika balon itu melambung melewati kabel-kabel listrik. Alia menatap balon itu lenyap. Ia tersenyum, ada hal-hal yang memang harus dilepas agar ruang kembali ada. Beberapa bulan kemudian, rumah kontrakan kecil dekat taman menjadi milik Alia. Ia mengecat dinding ruang tamu dengan warna hijau daun, menggantungkan beberapa foto perjalanan yang ia ambil sendiri, pantai dengan garis horizon tajam, sawah yang memantulkan awan. Wajah ibunya tertawa sambil memegang sendok sayur. Ia menanam lidah mertua di pot, menyalakan diffuser aromaterapi berbentuk daun yang dulu pernah menggantung di mobil. Kini aromaterapi itu berdiri di rak buku, menandai bab baru yang tidak tergesa-gesa. Ia membeli meja lipat, menaruhnya dekat jendela yang menghadap jalan kecil. Pagi-pagi, cahaya jatuh di sana seperti janjinya sendiri. Di malam tenang, Alia menyalakan laptop dan membuka folder portofolio yang kini lebih kaya. Ia menambahkan proyek terbaru, memperbarui ringkasan, menyusun jadwal pertemuan. Di samping laptop, secangkir teh melati mengepul. Dari jendela, ia melihat bulan yang bulat. Ia menulis satu kalimat di buku catatan. "Aku bukan kekurangan. Aku adalah rumah yang orang bisa pulang bila siap jujur." Kalimat itu tidak ditujukan pada siapapun. Ia ditulis sebagai janji untuk diri sendiri, agar ketika suatu hari nanti hati kembali mengetuk, ia tahu cara membukakan pintu tanpa membiarkan kebohongan ikut masuk. Narasi, yang sejak awal menjaga jarak namun selalu dekat, menutup kisah ini dengan pengetahuan bahwa tidak setiap pertemuan berujung bahagia, dan tidak setiap perpisahan berarti kalah. Alia memilih keluar dari lingkaran kebohongan, bukan karena membenci, melainkan karena mencintai dirinya cukup untuk tidak tinggal. Di warung sarapan tempat ia kini menjadi pelanggan tetap,
Penjual sudah hafal pesanannya. Di meja kerja tempat ia menyelesaikan laporan, jam dinding bergerak biasa. Di hati yang ia jaga baik-baik, muncul ruang kosong yang tidak mengerikan. Ruang untuk hal-hal baru yang jujur. Beberapa minggu setelah semuanya resmi, Alia menerima undangan berbicara di komunitas perempuan pekerja lepas di kota kecil sebelah. Ia diminta memaparkan soal manajemen waktu dan negosiasi tarif. Ia datang dengan kemeja putih dan celana bahan, membawa flash disk berisi materi yang ia susun semalam, dan senyum yang tidak berlebihan. Di hadapan 20 orang, ia memulai dengan pengantar ringan tentang mengukur tenaga dan menata harapan. Lalu, tanpa menyebut nama, ia berbagi sedikit tentang bagaimana hidup kadang mengharuskan seseorang menata ulang peta. Bukan karena tujuan berubah, melainkan karena jalan lama ternyata buntu. Di rumah, ia menempelkan foto kecil dari sesi itu pada papan gabus di dinding. Foto yang biasa saja, namun baginya berarti. Bukti bahwa luka bisa berguna, bahwa kepingan yang jatuh bisa dirangkai ulang menjadi sesuatu yang menghangatkan orang lain. Malam itu, ia berjalan ke dapur, mengaduk sup, dan mengirim pesan pada Mita, besok sarapan bubur atau lontong sayur. Mita membalas dengan stiker wajah tertawa dan pilihan. Keduanya, mereka tertawa lewat layar, tertawa yang tanpa beban. Sementara itu, jauh dari rumah kecil Alia, dunia tetap menyusun drama lain. Ada pasangan lain yang mengajukan damai, ada teman lama yang jatuh cinta, ada kantor yang merayakan target. Narasi tahu, kisah manusia akan selalu berlapis. Tetapi narasi juga tahu, ada pelajaran yang melekat dari cerita ini. Kejujuran bukanlah alat untuk melukai, melainkan jembatan agar semua orang tahu di mana harus berdiri. Alia sudah berdiri di tempatnya. Rangga harus menemukan tempatnya tanpa menggeser orang lain dari pijakan. Suatu pagi, saat kabut turun tipis di Salatiga, Alia berlari kecil melewati pepohonan. Nafasnya teratur. Di perempatan, ia berhenti membantu seorang bapak menata keranjang sayur yang jatuh dari sepeda. Bapak itu berterima kasih. Alia melambai, melanjutkan lari, dan dalam hatinya merasakan sesuatu yang sederhana, ringan. Tidak semua ringan butuh alasan besar. Kadang, ringan datang karena kita tidak lagi membawa beban yang bukan milik kita. Dan dalam keberlanjutan hari-hari seperti itu, ia tahu, bab berikutnya boleh dimulai kapan saja, selama ia setia pada kenyataan yang ia pilih dan sayangi. Ia menutup pintu, menyalakan lampu, menghela napas, lalu tersenyum kecil. Malam ini cukup. Esok bisa dihadapi dengan hati yang jernih dan ringan. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.